Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman ilmu, teman karakter yang selalu menginspirasi saya. Dua buah ayat di dalam Al-Quran mengenai kepedulian kita terhadap lingkungan. Yang pertama, surat Ar-Rum. Ar-Rum ini surat ke-30 ayat yang ke-41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat yang kedua adalah surat Al-Anfal, surat yang nomor 8 ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatul la tusibanna allazina zalamu minkum ja'assah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Artinya, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Teman-teman, penggemar karakter dan pencari ilmu, memang benar apa yang dikatakan oleh almarhum Bapak Mar'i Muhammad dalam sebuah kata-kata singkatnya. Begini, jika Anda lihat mobil mogok, Anda diam, ya, membantu atau menunggu orang memberi bantuan. Kalau membantu, tangan Anda akan menjadi kotor, dibawa sampai ke rumah, maksudnya kotorannya. Teman-teman, kaitan
antara tugas manusia sebagai khalifah, yaitu pemimpin dan pengelola di bumi, dan terjadinya bencana alam sangat erat. Bencana alam merupakan akibat langsung dan tidak langsung di kegagalan manusia dalam menjalankan amanah kekhalifahannya untuk merawat alam, seperti tertera dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang barusan saya bacakan. Apakah akibat ini hanya kepada alam saja, Pak? Tidak. Akibat terhadap ekonomi juga terjadi, karena ekonomi adalah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan seluruh penghuni alam. Berikutnya, kesadaran untuk peduli, terutama pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, trotoar, sampah, lalu lintas, masjid, parkir, sebagai contoh saja. Sikap acuh tak acuh, atau bahasa kerennya apatis atau kelalaian dalam Islam adalah sebuah pelanggaran jika itu menyangkut kepentingan sosial, kepentingan keadilan, serta kewajiban beragama dengan baik. Kurangnya empati, kurangnya tanggung jawab berdampak kepada akibat di dunia sampai di akhirat. Dosa tidak peduli. Yang pertama, mengabaikan masalah sosial dan kemanusiaan. Islam melarang umatnya acuh tak acuh terhadap kesulitan, kemiskinan, atau ketidakadilan yang dialami oleh sesama manusia. Kedua, dosa kelalaian beragama, rasa malas dan tidak peduli mengerjakan ibadah wajib seperti sholat 5 waktu dan berjamaah. Sering perbuatan dosa yang sebelumnya dilakukan ini membuat kita terhalang untuk mentaati kewajiban-kewajiban di dalam beragama secara taat. Ketiga, dosa mengabaikan ilmu, tidak mempelajari dasar keislaman, padahal guru ada, lingkungan pesantren. Ya, ini dosa ini. Diibaratkan seperti keledai yang membawa buku, dan ini dimurkai oleh Allah. Itu saja yang sudah membaca buku, apalagi yang tidak peduli dengan ilmu. Yang keempat, bahaya sikap acuh. Ini adalah diancam oleh Allah sampai ke akhirat. Kata-kata seperti sing penting aku ora, yang penting saya tidak. Ini hati-hati teman. Jadi jangan hanya kita sendiri tidak berbuat maksiat, tapi kita tidak melarang orang berbuat maksiat. Peduli sesama adalah bagian dari iman. Peduli sesama adalah cerminan utama iman seorang muslim, bukan sekedar tambahan, melainkan bukti nyata ketaatan kepada Allah
mencintai saudara yang seiman layaknya diri sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Azab yang merata atau fitnah umum seperti diungkapkan dalam surat Al-Anfal ayat 25 adalah peringatan dari Allah tentang bencana yang tidak hanya menimpa pelaku kezaliman saja, tetapi juga kepada yang berada di sekitarnya jika kezaliman tersebut didiamkan saja. Ahli ibadah terancam masuk neraka, sholat, puasa, dan lain-lain tidak menjamin keselamatan jika mengabaikan aspek sosial atau muamalah, membiarkan kemaksiatan menyakiti orang lain. Nabi menggariskan amal ibadah dapat habis ditransfer kepada orang yang Anda zalimi berupa ghibah, dan seolah-olah Anda seperti memakan amal kebaikan Anda. Diam atas kemaksiatan orang soleh yang diam atas kemaksiatan, tidak berusaha mengubah dengan tangan, dengan lisan maupun dengan hati bagian dari kelalaian tersebut. Tanggung jawab bersama berupa amar ma'ruf dan nahi mungkar. Demikianlah seperti disampaikan Pak Marai tadi. Jika Anda lihat ada mobil mogok, apakah Anda diam? Apakah Anda membantu atau menunggu orang memberi bantuan? Kalau membantu, tangan Anda akan menjadi kotor dibawa sampai ke rumah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.